Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Bapak Ibu, mohon maaf tadi kami telat karena perjalanan macet. Ya, mohon dimengerti. Ya. Tadi kami siap sebenarnya sebelum jam 5. Ya. Cuman mobilnya telat sampai dan kami ini baru jam 8. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai bulan Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk hadiri bulan Ramadan tahun ini, tahun 1445 Hijriah. Sebenarnya tahun kemarin banyak dari umat Islam hadiri bulan Ramadan, tapi Ramadan ini mereka tidak hadir. Mereka sudah wafat. Tapi kita masih dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung karena kita hadir Ramadan ini. Semoga dari amal kita, puasa kita, tahajud kita akan capai. Tahajud malam, puasa siang, apalagi ibu-ibu yang masak, ngurusin anak, capek. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Sepenuhnya juga. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga sama kita berkumpul di masjid ini, kita nanti berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ada suatu ibadah yang sangat sulit, lebih sulit dari puasa, yaitu ibadah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dari umat Islam banyak yang puasa, betul tidak? Betul. Mayoritas umat Islam puasa, mayoritas umat Islam salat, mayoritas umat Islam zakat. Tapi sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Kita harus bersyukur dalam keadaan baik dan dalam keadaan buruk. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wardah pernah dalam musim haji dekat Ka'bah melihat orang, mendengar orang sedang berdoa. Katanya, "Ya Allah, jadikan saya dari hamba-hambamu yang sedikit." Setelah itu Umar bin Al-Khattab sangat kaget. Umar bin Al-Khattab tanya sahabat itu, katanya, apa doa itu? Kenapa bisa doa seperti ini? Terus sahabat itu radhiyallahu anhu wardah jawab, katanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya menjadi dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepadanya. Jadi ingat firman Allah Subhanahu wa taala yaitu, "Wala in syakartum la azidannakum." Dan jika kalian bersyukur saya akan menambahkan. Menambahkan apa? Bisa menambahkan rezeki. Rezeki apa? Umat Islam langsung ketika kita sebut rezeki langsung fikir uang. Betul ya? Padahal sehat itu kalau ditawar mau sehat atau uang, mau apa? Mau sehat ya? Tapi saya mau uang. Bercanda. Ya, ada yang mau uang, ada yang mau sehat. Tapi rezeki itu ya, ada banyak yang bilang tidak, saya mau uang. Sebenarnya tidak.
Ya, أكمل. Saya lanjut. Ya. Itu hal yang sering terjadi. Ya, kalau saya bersamanya kami ketawa terus. Alhamdulillah. Ya, dan ini nikmat semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi banyak itu yang fikir rezeki hanya uang saja. Ada yang punya orang tua? Ada yang tidak punya orang tua? Ada ya? Ya, itu rezeki kalau ada orang tua. Kalau ada teman baik seperti ini, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada uang, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menambahkan bukan hanya rezeki uang. Mungkin ada orang akan ada penyakit seperti kanser, tapi Allah Subhanahu wa taala jauhkan darinya. Ini rezeki bukan? Rezeki sangat besar. Dan jangan pernah menanyakan, ya Allah, kenapa sampai sekarang saya belum jadi seperti itu? Kenapa saya belum kaya? Kenapa ya Allah saya belum? Karena pasti setiap satu hal ada waktunya. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau umat Islam mau memilih takdir Allah atau takdir yang mereka mau, maka mereka akan milih takdir Allah Subhanahu wa taala, karena takdir Allah selalu bagus dan baik untuk kita. Apapun terjadi, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Satu lagi, iblis itu salah satu tujuannya adalah apa? Bikin umat Islam tidak bersyukur. Jadi nikmat bersyukur namanya, ibadah bersyukur. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sebut ibadah bersyukur? Karena sangat sulit. Lebih sulit dari puasa, lebih sulit dari salat. Orang gampang wudu, salat, gampang. Tapi ketika menerima qadar, khususnya musibah, mengucapkan alhamdulillah, itu yang susah. Makanya saya sebut ibadah bersyukur karena sulit, dan karena warga Gaza dengan kondisi seperti ini masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin setelah 7 bulan, alhamdulillah, Gaza Utara akses makanan minuman masuk. Alhamdulillah. Harga-harga di sana turun. Jadi mungkin ini bisa tiba-tiba berhenti. Saya bicara tentang update sekarang. Yang sebelum, yang 2 minggu yang lalu belum turun. Harga-harga masih sangat mahal. Di Bandung berapa sekilo tepung? 13.000 ya. 2 minggu yang lalu sekilo tepung di Gaza Utara harganya 450.000. 450 rupiah. Ya, kalau dirupiahkan Bapak Ibu. Ya. Sekarang alhamdulillah harga turun. Kemarin kami melihat post-post orang-orang Gaza Utara, katanya alhamdulillah setelah 6 bulan bisa makan salat. Mungkin kehidupan di sini bukan mudah, tapi bukan sesusahnya kehidupan di Gaza Utara atau Gaza Selatan. Di sini kita bisa bangun subuh, mandi, terus kita pergi ke masjid, sholat, setelah itu pulang, bisa cium udara angin pagi itu yang segar. Setelah itu bisa mulai aktivitas kita. Sedangkan di Gaza orang-orang bangun dari suara bom, tidak bisa tidur dari suara drone. Sangat sulit kehidupan di sana. Bangun subuh, mau wudu harus pergi antrian untuk wudu. Mau masuk kamar mandi harus antrian. Kehidupan di sana sangat sulit. Tapi yang bikin Israel sangat kaget, bagaimana warga Gaza sampai saat ini masih sabar, masih tahan. Ini sudah berapa bulan?
Ini bulan ke-7, kita menjelang bulan ke-7 sekarang. Warga macam ini yang setelah 6 bulan dari genosida masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih berjuang. Kenapa? Karena agamanya di sana. Kami di Palestina itu belajar agama, mungkin tidak ada tempat di dunia belajar agama seperti Palestina. Ketika kita menempuh ilmu di sini, belajar fisika hanya untuk lulus dalam ujian, sedangkan di Palestina untuk diaplikasikan. Segala ilmu yang kami belajar bukan hanya untuk lulus dalam ujian, untuk aplikasikan dalam kehidupan kita juga. Kami di Gaza mendidik anak-anak dari kecil untuk menjadi beragama. Karena generasi ini yang kita melihat sekarang yang akan membebaskan Palestina insya-Allah. Kalian siap tidak? Siap? Siap tidak? Masya Allah. Yani by the way, ada da'i syekh sangat terkenal di Palestina. Katanya dulu kami terus menerus mengatakan TikTok tidak bagus, TikTok tidak bagus, jauhkan anak-anak dari TikTok. Katanya dalam perang ini benaran salah satu media yang sangat kuat untuk sampaikan suara Palestina dalam dunia internasional adalah TikTok. Katanya dulu ketika kita lihat cukuran rambut anak-anak Palestina yang masih kecil, kita fikir generasi ini tidak bagus. Mereka itu membantu Palestina dan bicara tentang Palestina dan tahu tentang Palestina lebih daripada yang tua. Jangan kita pernah merendahkan anak, kita mendidik anak terus menerus. Dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan anakku ini saleh. Karena doa orang tua khususnya ayah. Kalau ibu sering doa ya kan, ayah jarang doa. Ya. Makanya doa ayah itu dikabul, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu terus menerus doa untuk anaknya, semoga Allah lancarkan rezekimu, semoga. Tapi ketika ayah doa ayah berbeda. Bapak Ibu, insya-Allah Palestina akan merdeka. Dengan kondisi seperti ini, mungkin kita sekarang kalau mau melihat kondisi Gaza, kita kembali dengan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat mereka Quraisy putus hubungan dengan keturunan Hashim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat makan apa selama 3 tahun? Daun pohon, tidak ada makanan. Ya kan? Betul tidak? Mereka makan daun pohon. Setelah 3 tahun atau selama 3 tahun, orang-orang Muslim tetap dalam agama Islam, tidak pindah agama. Semuanya tetap dalam jalan agama Islam. Dan waktu itu Nabi Muhammad SAW bersabda, kita akan membebaskan Yaman, kita akan membebaskan Palestina, kita akan membebaskan Irak. Mungkin kalau orang tidak ada keimanan akan mengatakan, bagaimana kita makan daun pohon, kita akan membebaskan Yaman? Karena tidak masuk akal. Betul tidak? Tidak masuk akal. Bagaimana orang makan daun pohon, cuman 70 orang atau 100 orang dimusuhi oleh masyarakat, akan membebaskan Yaman, Irak, negeri Syam. Dan Irak dulu dipegang oleh Faris. Yang katanya tentara Faris itu dulu tentara paling kuat di dunia, dan tentara Ar-Rum tentara sangat kuat. Setelah itu mungkin 20 tahun kemudian itu terjadi benaran, menjadi nyata. Betul tidak? Islam waktu itu melawan Faris dan Ar-Rum dalam satu waktu dan hancurin dua-duanya. Kenapa? Karena ketika orang Muslim melawan dengan akidah berbeda dengan alasan yang lain.
Indonesia merdeka tidak? Merdeka. Bagaimana Indonesia merdeka? Ulama-ulamanya, betul tidak? Karena agama langsung mengajak bangsa, ayo kita melawan, ayo kita berjihad. Orang yang syahid tidak mati, betul tidak? Tidak mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi di Palestina sekarang. Bapak Ibu, tahun 1967 Israel melawan Jordania, Lebanon, Suriah, Mesir. Dalam 6 hari Israel melawan 4 negara dan Israel menang. Dalam 6 hari saja. Ya kan? Setelah itu Mesir yang membebaskan tanahnya dan Jordania. Tapi masih ada sebagian dari Suriah dan Lebanon dijajah sampai saat ini oleh Israel. Dan Israel mau melawan Gaza. Gaza itu sangat kecil, sangat kecil. Mungkin seluas Bandung atau lebih kecil. Mahmud, lebih besar Gaza atau Bandung? Bandung lebih besar. Bandung lebih besar. Dan Bandung salah satu kota. Ada berapa kota di Indonesia? Sangat banyak ya. Ya. Jadi Bandung lebih besar dari Gaza, apalagi Gaza itu Bapak Ibu panjangnya 41 km dan lebarnya 6 kilo dari satu bagian dan dari satu bagian 8 kilo. Itu sangat kecil. Kalau mau pergi dari timur ke barat cuma 15 menit. Gaza kecil banget. Israel sebelum mereka masuk Gaza katanya 2 minggu saja kita akan hancurin Gaza. Kita akan hancurin semua perlawanan Gaza. Kita akan bunuh semua orang-orang yang melawan Israel. Ini sudah 6 bulan dan Israel tidak mencapai tujuan mereka. Kenapa? Karena orang-orang Gaza melawan dengan akidah. Kita melihat video-video orang saat orang semua keluarganya syahid mengatakan alhamdulillah, ya Allah kita ridha ya Allah, ambil dari darah kita, ambil dari jiwa kita sampai kau ridha wahai Allah. Orang-orang ini ikhlaskan segala sesuatu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Gaza sudah tidak mau apa-apa dari dunia kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pasti orang tuanya sama. Ketika kita telepon keluarga, ayah, ibu sabar karena musibah ini terjadi. Kalau kalian sukses dalam ujian ini, insya-Allah pahalanya akan dicatat. Kalau kalian tidak bersabar, sia-sia semua ini. Betul tidak Mahmud? Betul. Sia-sia kalau orang muslim tidak bersabar. Karena orang muslim harus tahu semua yang terjadi dalam kehidupan saya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ujiannya susah, mungkin ujiannya berat, tapi kita tetap harus tahu ini ujian. Dan dunia ini kalau lama juga, kalau panjang, pasti akan selesai. Ada hari kiamat insyaallah. Ujian tergantung iman. Kenapa? Ujian tergantung iman. Ujian tergantung iman, betul itu. Jadi karena iman warga Gaza sangat kuat, jadi ujiannya sangat berat. Dan kalau kita melihat juga Mahmud, ingatkan saya, terima kasih wallah. Orang-orang yang ujiannya paling berat siapa? Nabi, betul tidak? Setelah itu siapa? Sahabat. Setelah itu tabi'in. Setelah itu orang-orang yang imannya sangat kuat. Jadi kalau musibah terjadi dalam kehidupan kita, kita harus yakin bahwa iman kita kuat. Ada salah satu ulama itu bernama Umar Abdul Kafi. Itu dari ulama-ulama kesukaan saya. Beliau mengatakan, kalau tidak ada musibah terjadi setiap 40 hari, hisablah dirimu dan mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena pasti ada masalah antaramu dengan Allah. Setiap 40 hari kita selalu mengatakan, ya Allah jauhi musibah dari saya. Ya.
Kita harusnya doa, ya Allah, bikin musibah ringan bagi saya. Turunkan kesabaran kepada hamba-Mu yang lemah ini, karena kita lemah. Ini sekarang saya di Indonesia, apa yang saya bisa lakukan untuk keluarga saya? Doa. Doa saja, ya Allah, jaga mereka. Ya Allah, catat pahalanya ya Allah untuk mereka. Dan terus menerus saya ingatkan mereka, wahai ayah, wahai ibu, sabar. Karena ini terjadi, mau tidak mau kalian dalam keadaan perang, harus terima. Mungkin ceramah ini lebih ke kita sendiri, karena warga Gaza itu tidak butuh kita sebenarnya. Saya jujur, warga Gaza tidak butuh kita. Mereka itu sudah lulus dalam ujian insya-Allah. Tapi tinggal kita sendiri. Kita harus sebagai umat Islam belajar. Karena orang Muslim harus tetap dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita terima agar kita nyaman. Saya hari ini baca suatu kata seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai manusia, saya menciptakan segala sesuatu untuk kalian. Dan hamba yang sangat baik akan jawab apa? Wahai Allah, saya tinggalkan segala sesuatu untukmu. Kalau kita sudah sampai ke posisi seperti itu, artinya kita hamba Allah yang benar. Bapak Ibu, dalam kehidupan atau hidup kita sangat pendek. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat ايش يا محمود اللي حكى فيها ولقد خلقنا الإنسان من نطفة من طين ثم جعلناه في نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة سورة الحج. Jadi dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bagaimana Allah menciptakan manusia dalam rahim ibu. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَلَقَةً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا وَأَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. Surat Al-Mu'minun, sah? Insyaallah Surat Al-Mu'minun, betul. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman فَتَبَارَكَاللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. Dan kemudian setelah itu kalian akan mati. Setelah Allah berbicara tentang tahap-tahap bagaimana Allah menciptakan manusia dalam rahim ibu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala langsung pindah, setelah itu kalian akan mati. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sebut kehidupan manusia, karena itu seperti satu momen sangat pendek, sangat kecil. Bapak Ibu, kita hidup berapa tahun? Paling lama 100 tahun, 200 tahun. Ketika kita pergi ke tempat kuburan, makbarah, atau kalau kita mau pergi ke Madinah, sahabat itu sudah meninggal sudah berapa lama? 1400 tahun, betul tidak? Jangan ke sana. Kita lihat di Indonesia, ada banyak kuburan yang sudah 100-200 tahun, betul tidak? Lebih panjang dari kehidupan kita. Jadi kita kontribusi dan wajib kontribusi kehidupan kita untuk tetap dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berdosa dan tidak istighfar. Kalau kita berdosa, langsung munculkan istighfar. Saya ingatkan diri saya dan Bapak Ibu, langsung istighfar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan langsung ampuni dosa kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, kalau kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hancurin kalian dan bawa suatu kaum berdosa dan istighfar agar Allah ampuni dosa mereka. Ada yang pernah dengar hadis ini? Betul. Kita adalah manusia, kita harus terus menerus istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, jangan pernah tinggalkan Al-Quran.
semua masalah dalam kehidupan kita yang terkait dengan agama adalah orang tidak membaca Al-Quran. Jangan bilang Al-Quran dalam bahasa Arab, saya tidak mengerti maknanya. Ada Al-Quran dalam bahasa Indonesia, di samping ada terjemah. Betul tidak? Jadi jangan ada alasan ya. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran, kita akan memahami agama Islam dan kita akan tetap dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada suatu hal terkait dengan Al-Quran, segala sesuatu ada kaitannya dengan Al-Quran menjadi terbaik, luar biasa, menjadi sangat agung. Yang turunkan Al-Quran siapa? Kepada Nabi Muhammad. Dari Allah siapa yang turunkan? Jibril alaihissalam. Jibril menjadi malaikat terbaik tidak? Malaikat terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Ruhul Amin, jiwa yang punya amanah. Tanazzalul malaikatu war-ruhu. Yani semua malaikat disebut dalam satu kata, dan Ar-Ruh Jibril kata sendiri. Jibril malaikat terbaik. Turun kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi nabi terbaik. Dan umat Nabi Muhammad, kita umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita adalah umat terbaik. Al-Quran turun dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan terbaik. Al-Quran turun dalam Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Al-Quran turun dalam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr atau malam Qadr menjadi malam terbaik. Yani malam Qadr sendiri lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun. Dan ketika Al-Quran turun dalam hati manusia, artinya manusia itu menjadi terbaik. Ada satu ayat dalam surat Al-Isra, وقال الرسول يا قومي يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Kata satu ulama, ketika manusia tinggalkan Al-Quran satu hari, dia termasuk dari ayat itu. Dan Nabi Muhammad pada hari kiamat akan mengatakan, wahai Allah, kaumku tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan melihat orang-orang yang lain. Jangan melihat kebanyakan manusia. Mungkin kebanyakan manusia lagi santai-santai. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sebut kebanyakan manusia, mayoritas manusia apa? Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi mayoritas manusia tidak tahu. Tetapi mayoritas manusia tidak bersyukur. Tetapi mayoritas manusia tidak beriman. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Bapak Ibu, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kita mungkin ceramahnya lebih ke agama. Kalau ada pertanyaan terkait dengan Palestina silahkan. Karena kalau saya mau berbicara tentang Palestina pasti saya butuh 3-4 jam. Karena pasti mau jelaskan semua. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan Palestina, insyaAllah saya jawab. Silahkan. Jangan malu-malu, kami 3 jam ya. Perjalanan ya lama wallah. Ya. Silahkan. Untuk konflik di Palestina, kenapa untuk negara-negara Arab itu kurang peduli sekali ya? Keadaan di Palestina itu kurang responnya gitu, apa yang terjadi? Iya. Politik. استنى يا غالي خليني اجاوب اديني الفرصه. ليش كل المسلمين مش مهتمين؟ مفيش حد بيساعد الملك. اصبر شويه. شوف الجواب، شوف كيف عمك ابو عمر. dengarin ketika saya jawab. Ya. Kita harus benarin pertanyaannya dulu. Ya. Ini bukan konflik. Ini genosida yang terjadi di Palestina. Ya. Yang pertama, kita harus membedakan pemerintahan Arab dengan bangsa Arab. Kita harus pisahkan. Oke? Ini yang pertama. Jadi kami punya beberapa negara tetangga seperti Mesir, ada Jordania, Suria. Ada yang bantu, ada yang tidak bisa. Kalau bangsa, sebenarnya mereka tidak bisa lakukan apa-apa selain doa, buat aksi, donasi. Oke? Itu saja yang mereka bisa. Negara-negara Arab sebenarnya bukan demokrasi. Kami bukan negara demokrasi.
kami tidak milih presiden, tidak pernah milih presiden. Seperti di Mesir, pemerintahan Mesir sebenarnya bukan tidak mau bantu, tapi menurut mereka seperti ini mereka membantu Palestina, yaitu dengan membantu negosiasi antara perlawanan Gaza dengan Israel. Menurut mereka seperti ini mereka bantu. Tapi kalau mereka buka batasan, pasti warga Mesir mau masuk membantu. Kalau Jordania buka batasan, pasti warga Jordania mau membantu. Yaman sendiri mengatakan, buka jalan untuk warga Yaman, besok kami akan masuk membebaskan Palestina. Katanya kalau Yaman punya batasan dengan Palestina, kalau pemerintahan juga tidak bantu buka batasan, warga akan masuk. Kenapa? Karena warga Yaman punya senjata, warga yang bersenjata. Setiap rumah di Yaman punya senjata seperti itu. Jadi kita harus pisahkan antara pemerintahan dengan bangsa. Bangsa Arab secara umum mau Palestina, sangat mendukung Palestina. Ketika kita masuk, ini bisa cari sendiri, masuk di Al Jazeera. Coba kita lihat komen-komen orang Arab. Ketika mereka melihat orang melawan seperti orang Gaza yang melawan, langsung mereka doa, benar tidak? Mereka doa, mereka bicara, semangatin. Tapi kalau kita melihat, contoh misal, orang Mesir sendiri kalau melihat Presiden Mesir bicara tentang Palestina, pasti mereka bicara kata-kata kotor tentang Presiden. Kamu pengkhianat, kamu tidak bantu Palestina. Ayo buka batasan, masukin bantuan. Sebenarnya mereka sangat mau, tapi mereka tidak bisa seperti itu. Yang kedua, pemerintahan Arab itu lemah. Saya jujur, ada sebagian dari mereka kuat, ada sebagian yang lemah. Yang kuat itu punya tentara tapi tidak mau bantu. Karena menurut dia negara saya bukan Palestina. Buat apa saya bantu Palestina? Sekarang dalam zaman ini kebanyakan pemerintahan itu sekuler, bukan beragama. Ya seperti di negara-negara Arab mau jadikan negara-negara Arab sekuler, sekuler yani ilmani, nizam ilmani. Tamam. Oke. Ya, jadi sistem sekarang di Timur Tengah itu mau sekuler bukan agama. Jadi Arab Saudi sekarang mau jadikan negaranya dari negara agama menjadi sekuler seperti itu. Yang lain sama. Tapi bangsa Arab secara umum bangsa yang beragama, bangsa yang baik, bangsa yang mau agama. Mereka tidak mau sistem sekuler. Mereka mau sistem agama seperti ini. Jadi kita harus membedakan antara pemerintahan dengan bangsa seperti ini. Ya, ada lagi kalau pemerintahan mengatakan pengkhianat tidak apa-apa. Saya bilang boleh, tapi bangsa jangan ya. Ya. Oke. Ada lagi? Tanya saja, tidak apa-apa. Tanya ya Ghali, tidak apa-apa. Ada lagi? Silahkan. Dari mulai setelah terbunuhnya banyak warga di Gaza, itu berarti penduduk di sana mungkin berkurang ya. Yang kedua ya terkait dengan yang pertanyaan yang pertama itu, untuk sekarang kira-kira jumlah penduduk yang di sana itu sekitar berapa setelah dikurangi banyak korban? Terus yang kedua, untuk tentara-tentara Hamas dan tentara yang lain itu yang berjuang itu sejumlah segimana itu gambarannya? Oke. Kita jawab pertanyaan yang pertama. Setelah banyak korban, jumlah warga Gaza berkurang ya. Ya katanya sejak tanggal 7 Oktober ada sekitar 50,000 syahid. Kalau kita kasih itu yang maksimum, sah? Kahad aqsa 50,000 syahid wala 40? 40,000 syahid. Ini maksimum. Yang dicatat 33,000. Kalau kita buka 33,000, tapi yang sebenarnya sekitar 40,000 karena ada banyak di bawah hancuran. Yani rumah dibom, dihancurin, ada banyak di bawah hancuran seperti itu. Jadi kita misalkan 40,000.
Dan jumlah anak yang lahir sejak tanggal 7 Oktober sekitar 30.000 anak kecil. Apapun Israel akan buat di Palestina, insya Allah tidak akan berkurang. Insya Allah. Ya, kami dijajah sudah dari tahun 1948. Berapa jumlah orang Palestina yang dibunuh? Banyak. Tapi kami tetap warga Palestina, jumlah penduduknya dengan kondisi seperti ini jauh lebih besar daripada penduduk Israel. Jadi warga Palestina insyaAllah tidak akan berkurang. Dan subhanallah, ini itu takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bikin warga Palestina suka banyak keturunan. Kamu berapa bersaudara Mahmud? 11. Saya 7 bersaudara. Ini biasa saja di Palestina, biasa saja. Ada yang punya, jadi dari ibu saya, dia punya satu paman. Paman itu punya 15 anak. Dan itu di Palestina bukan banyak banget ya. Kami lihat itu masya Allah biasa saja. Dia punya 40 anak. Dia punya satu sekolah seperti itu. Pesantren masya Allah. Ya. Dia punya teman, punya 40 saudara. Kalau ya subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala bikin warga Palestina suka banyak keturunan. Ya saya punya masya Allah 2 abang. Saya punya 2 abang, satunya umurnya 30 tahun. Dan istrinya seumur saya 24 tahun. Dia punya 4 anak. Satunya juga yang saya punya 2 abang punya 4 anak seperti itu. Jadi itu di Palestina sedikit. Kalau orang punya 4 anak, kok kamu tidak punya saudara seperti itu? Karena sedikit seperti itu. Kami suka banyak keturunan. Saya 7 bersaudara, ini oke lah seperti itu. Ya insyaallah. Ya lumayan. Ya seperti itu. Jadi kalau kami punya banyak keturunan, suka seperti ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bikin ini dalam warga Gaza, biar warga Gaza tidak habis. Seperti itu. Jadi jangan khawatir soal warga Gaza akan berkurang. InsyaAllah tidak akan berkurang. InsyaAllah. Yang kedua apa Ustaz? Karena saya lupa. Yang tentara-tentara ya jumlah tentara Hamas berapa? Ma huwa yajib fi kalam. Ini kami orang Palestina dan tinggal bersama orang-orang Hamas. Kami tidak tahu jumlah mereka berapa. Mereka bekerja seperti apa? Dan mereka siapa? Mungkin akan tahu sebagian dari mereka. Karena mereka seperti kita, duduk seperti ini, kita tidak tahu ini Hamas tidak. Karena kalau kami itu bukannya saya orang Hamas. Ya, tidak, kami tidak bicara soal itu. Karena harus kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berjihad karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mau membebaskan Palestina. Jadi ini bukan hal yang dibanggakan di Palestina, karena mereka juga takut. Ini adalah beban. Apakah Allah akan terima atau tidak? Seperti itu. Makanya, jadi kita tidak tahu jumlah mereka berapa. Sekarang kita melihat kekuatan Hamas, masya Allah sangat bagus, sangat kuat Hamas. Yang tadi saya bilang selama 6 bulan Israel belum bisa hancurin Hamas. Padahal Israel melawan 4 negara selama 6 hari sudah menang. Karena mereka melawan dengan akidah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka. Walaupun ada propaganda yang menjelekan mereka, tapi mereka selalu bagus, selalu baik, selalu membanggakan orang Palestina. Kami orang Palestina, mungkin setelah yang terjadi dalam perang ini, kami lebih bangga karena kami orang Palestina. Karena kami satu-satunya yang melawan musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya. Kita sekarang kalau mau bicara soal orang Yahudi, kami tidak benci orang Yahudi. Kami benci Zionisnya. Itu yang benaran, bukan hanya musuh orang Palestina saja. Mereka musuh semua umat Islam. Saya mau bertanya, ini sudah 6 bulan dari perang. Ada yang bicara soal hak ibu? Tidak, ya kan? Ada yang bicara soal hak LGBT? Tidak ada. Kenapa? Karena Zionis sibuk dalam perang Palestina. Mereka itu yang buat propaganda, mereka yang buat kabar-kabar, mereka itu yang menguasai media internasional. Selama 6 bulan kita tidak mendengar hak ibu.
Kalau mereka mau bicara hak ibu, ada di Palestina 12.000 ibu sudah syahid. Kalau mereka mau bicara hak anak, di Palestina sekitar 20.000 anak sudah syahid. Mereka sekarang sangat sibuk dengan perang Palestina seperti itu. Tapi insya Allah, seperti Fir'aun itu apa? Sangat jahat. Melawan Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan saya Tuhan. Ya, biasanya kami bicara bercanda ketika iblis mengatakan, ya wahai Fir'aun, jangan percaya Tuhan, dan tiba-tiba Fir'aun mengatakan saya Tuhan. Seperti itu. Iblis sangat kaget dari dia juga. Ya. Jadi Fir'aun itu hancur. Dengan apa? Laut. Subhanallah, dari air. Itu adalah seperti dari tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang di Gaza yang melawan Yahudi Zionis bukan hanya Hamas. Tanah melawan mereka juga. Kemarin 40 dari tentara Israel mati dari virus di tanah Gaza. Jadi bukan hanya tentara Hamas yang melawan, dan kami sebut tentara Hamas sebenarnya mereka bukan tentara. Kami di Palestina tidak punya tentara. Mereka adalah kelompok, kami mengatakan suara bangsa. Mereka adalah suara kita. Kami sebagai orang Palestina selalu mengatakan mereka mewakili kita. Karena Palestina tidak mungkin merdeka secara damai. Tidak mungkin. Palestina insya Allah akan merdeka sama seperti Indonesia merdeka dengan darah. Dengan darah dan dengan jiwa. Walaupun dari warga Palestina banyak cerita sedih. Ya, saya jujur, saya tidak mau cerita tentang cerita-cerita yang kami dengar, karena ada yang tidak logik, ada yang tidak masuk akal, karena tidak pernah kita lihat dalam movie juga. Tapi insya Allah semua orang yang syahid ini harganya Palestina merdeka. Insya Allah. Ada lagi? Pertanyaan terakhir, silahkan. Jangan malu, tidak apa, bicara saja. Kami terima wallah. Di Palestina tuh banyak, kalau sering dengar ya, banyak para penghafal Al-Qurannya. Iya. Itu tuh mereka tuh gimana cara menghafalkan Al-Quran? Iya. Seperti mudah gitu bagi mereka menghafalkan Al-Quran. Kenapa Al-Quran di Palestina mudah? Di sini sulit? Bukan sulit sebenarnya. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bukan karena bahasa Arab. Saya sekarang mau jelaskan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Ya kan? Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan Al-Quran. Tapi kenapa banyak manusia tidak bisa menghafal Al-Quran? Karena banyak dosa. Ya, jadi pernah Imam Syafi'i, kita kan ikut madhab Syafi'i di Palestina juga. Tahu Imam Syafi'i lahir di Gaza? Ya, pernah Syafi'i mengatakan, syakautu ila waki'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Katanya saya pernah komplain ke Waki', temannya. Mereka itu murid Abu Hanifah radhiyallahu anhu arda. Katanya saya komplain kepada Waki', saya tidak bisa menghafal. Walaupun Imam Syafi'i itu membuka Al-Quran, katanya saya tutup satu halaman dengan tangan saya biar saya tidak melihat langsung menghafal. Katanya Ibn Taymiyah sama Syafi'i sama cepat menghafal. Kalau cuma melihat sudah menghafal seperti itu. Tapi pernah gagal hafalannya. Setelah itu beliau itu komplain ke Waki' temannya, katanya kenapa hafalan saya sekarang gagal? Katanya jangan berdosa, menjauhlah dari dosa. Kalau kita mau menghafal Al-Quran, yang pertama kita harus tahu bahwa Al-Quran sangat mudah. Dan kita sambil kita menghafal, kita baca tafsir agar menjadi mudah. Kemarin saya di Jakarta masuk Indomaret mau beli sesuatu. Setelah itu saya lihat dua anak.
Saya bilang kalian anak pesantren tidak? Katanya ya. Saya bilang kamu berapa juz? Katanya 18 juz. Masya Allah. Apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Oh, tidak tahu katanya. Apa artinya alhamdulillah rabbil alamin? Katanya saya tidak tahu. Kenapa? Karena tidak membaca tafsir, tidak tahu tafsir. Kalau orang saya itu mau menghafal sesuatu dalam bahasa Indonesia, tidak tahu artinya, bagaimana saya akan tetap menghafal? Makanya ketika kita mau menghafal surat, kita membaca tafsirnya juga. Insya Allah akan menjadi sangat mudah. Ini yang pertama, saya akan kasih beberapa cara, jangan khawatir. Yang kedua, ketika mau menghafal, dengar dari Syekh Muhammad Siddiq Al-Minshawi. Coba menghafal Al-Minshawi namanya. Beliau itu membaca Al-Quran pelan-pelan dengan tajwid yang sangat bagus, yang benar, dan orang terbaik. Beliau itu sudah wafat, sudah sekitar 50 tahun wafat. Tapi Masya Allah pernah rekam Al-Quran Al-Karim semua. Jadi bisa mendengar dari Al-Minshawi, suaranya sangat bagus, adem, dan ulang berkali-kali. Kalau mau menghafal suatu surat, okey? Ulangilah berkali-kali. Kalau tidak mau dari Al-Minshawi, coba cari syekh yang kalian suka dengar suaranya. Kemarin Mahmud mengatakan, saya suka Syekh Muhammad Al-Lihidan, sah? Kalau saya tidak suka. Tapi saya suka yang lain. Kalau dia dengar syekh itu, dia akan tetap terus-menerus akan mendengar. Kalau saya tidak. Kalau saya mendengar suara syekh yang lain, pasti saya akan suka. Atau saya suka suaranya, tidak akan bosan mendengar suaranya. Tidak apa-apa kalau kalian tidak suka dengar fulan, tapi suka dengar fulan. Tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi ulanglah berkali-kali. Dan ketika mau solat, bacalah hafalan. Ini akan menjadi sangat mudah insyaAllah untuk menghafal Al-Quran. Sudah? Sepertinya sudah, sah? Ini sudah jam 9, kurang 5 menit. Jazakumullah khairan kathiran. Yani insyaAllah semoga bisa bertemu lagi. Tapi insyaAllah nanti kita buat pengajian pagi. Saya datang ke Bandung, tidak masalah. Ya, insyaAllah kita buat pengajian pagi biar lebih lama kita bisa diskusi banyak hal insyaAllah. Jazakumullah khairan kathiran. Sehat selalu dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Mau sampaikan sesuatu? Sama saya tak bilang matur nuhun. Matur nuhun. Sami. Apa saja ya? Dari pagi dia sama kita tidak bicara. Habibi Mahmud. Jazakumullah khairan kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.